Hey hey hey. Halo guys, gimana kabarnya? Pastinya baik-baik aja dong. Bagi yang kurang baik, semoga lekas membaik. Pada video perdana ini, kami Kaze Review akan mengulas alur cerita film yang berjudul Into the Wild. Film ini menceritakan petualangan seorang anak muda yang bernama Christopher Johnson McCandless. Chris, yang sangat muak dengan kehidupan modern, lalu memutuskan untuk berpetualang menuju Alaska, menuju ke kehidupan yang ia inginkan, yaitu alam liar. Alur dalam film ini disuguhkan dengan adegan kilas balik berselang-seling dengan kehidupan Chris di Alaska dan 2 tahun sebelum itu. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Tanpa ngebacot lagi, atur posisi rebahan Anda senyaman mungkin. Check it out. April 1992. Christopher McCandless, itu orangnya, baru saja tiba di daerah terpencil bagian utara Denali, Taman Nasional dan Reservasi Alaska. Melihat Chris yang kurang persiapan, Mang Asep yang sebelum itu mengejeknya, lalu meminjamkan sepatu boot kepadanya. Chris pun berterima kasih kepada Mang Asep, lalu melanjutkan petualangan ke padang gurun salju yang luas. Dan film Into the Wild pun baru dimulai. Di perjalanan, ia mendirikan kemah, berburu Sandy, lalu menjadikannya Sandy bakar. RIP Sandy. Lalu, Chris mendirikan kemah di sebuah bis kota yang terbengkalai, yang ia namai The Magic Bus. Is there anybody here? Guess not! Chris sangat menikmati kesendiriannya di alam liar. Keindahan alam, kebebasan, ketenangan yang ia tidak bisa temukan di perkotaan. Kemudian, Chris menuliskan diari perjalanan ketika ia mempersiapkan dirinya untuk kehidupan baru di alam liar. 2 tahun sebelumnya, di acara wisuda Chris yang dihadiri oleh kedua orang tuanya dan adik Chris, si Karen. Tidak seperti kebanyakan mahasiswa lainnya yang mengambil ijazah dengan hikmat, Chris dengan barbarnya berlari menaiki panggung. Dan sontak, banyak hadirin yang bersorak ria memuji keberaniannya. Namun, berbeda dengan kedua orang tuanya yang terkejut akan hal itu. Lalu, di sebuah restoran, di mana Chris dan keluarganya sedang merayakan kelulusannya. Chris ditawari ibunya mobil baru, tapi Chris menolak dan berkata, "Buat apa mobil baru?" Ibunya menjelaskan bahwa mobil Chris sudah tua dan suka mogok. Amarah Chris pun tak terelakkan dan berkata, "Apakah kalian sudah gila? Mobil itu sangat keren. Apakah kalian malu dengan ucapan tetangga akan mobil itu?" ucap Chris. Dan menambahkan, I don't want anything. Okay. Just these things. Melihat emosi Chris yang meluap, refleks adiknya langsung menenangkannya. Di sini kita melihat karakter asli Chris yang sangat berpegang teguh pada prinsipnya, di mana kebahagiaan itu bukan hanya soal materi, dan buat apa sih pusing-pusing dengerin apa kata orang? Ya enggak. By the way guys, keluarga Chris merupakan keluarga yang terpandang. Ayahnya, Walt McCandless, bekerja di NASA, dan ibunya, Billy McCandless, merupakan seorang konsultan keuangan di pemerintahan. Sepulang dari restoran, Chris langsung mengemas barang bawaannya dan menghancurkan kartu kredit dan dokumen identitasnya. Semua tabungannya ia sumbangkan. Tanpa sepengetahuan siapapun, bahkan kedua orang tuanya, ia bergegas capcus menuju Alaska menggunakan mobil Datsun B210 dan petualangan Chris pun dimulai. Di Lake Mead, mobil Chris terkena banjir bandang. Menyebabkan ia mesti meninggalkannya. Kemudian, Chris menyamar dengan nama baru Alexander Supertramp dan mulai menumpang dengan mobil lain. Di akhir bulan Juni, kedua orang tua Chris tidak mendapatkan kabar darinya sama sekali. Lalu mereka mendatangi kos-kosan Chris. Namun, pemiliknya mengatakan bahwa Chris sudah keluar 2 bulan yang lalu. Dan hal itu membuat mereka jadi resah, dikarenakan Chris tidak memiliki handphone. Di California Utara, Chris bertemu dengan pasangan hippie.
Tante Jen, dan Om Rain. By the way, hippie merupakan seorang atau sekelompok orang yang berkelana dengan pakaian nyentrik, dan Chris sangat disambut baik oleh mereka. Ketika perbincangan di malam hari, Chris ditanya kenapa ia membakar semua uang sisanya. Lalu Chris menjawab, I don't need money. Makes people cautious. dan mereka terkagum-kagum akan jawaban Chris itu. Mengetahui hubungan Jen dan Ren yang kurang harmonis, Chris berusaha membantu untuk membuat mereka damai kembali. Dan ia berbincang dengan Tante Jen sambil mandi bareng. Enggak dong, sambil mandi air laut maksudnya. Tak berselang lama, mereka pun wik-wik kembali. Good job, Chris. Di malam harinya, Chris pun melanjutkan perjalanannya tanpa sepengetahuan mereka. Pada bulan September, Chris tiba di Carthage, Dakota Selatan. Lalu ia bekerja kontrak di sebuah perusahaan pertanian yang dimiliki oleh Wayne. Ia sangat akrab dengan orang-orang di sana, dan ia berkonsultasi tentang apa-apa saja yang mesti dibawa ke alam liar. Namun tak berselang lama, Chris terpaksa meninggalkan perusahaan itu setelah Wayne ditangkap karena pembajakan satelit. Dan kembali lagi, ia melanjutkan perjalanannya. Tiba di sungai Colorado, Chris berniat ingin mendayung menyusuri sungai itu. Namun, Chris terkendala perizinan yang sangat rumit. Bila ingin mendayung di sungai itu, Chris mesti menunggu sampai tanggal 17 Mei 2003. Yang artinya 13 tahun lagi. Wow, nunggu IKTP yang dipending-pending aja nggak selama itu. Lanjut, namanya juga Chris. Apa itu aturan? Tanpa pikir panjang lagi, ia langsung mendayung di sungai itu. Arus yang deras dan tanpa menggunakan helm SNI tak menyurutkan nyali Chris. Helmet, man! Tak terelakkan, penjaga pantai pun kemudian mengejarnya. Mendayung dan mendayung. Akhirnya Chris tiba di Meksiko. Di sana sampannya hilang tersapu badai pasir dan kemudian ia menyeberang kembali ke Amerika. Karena tak bisa menyeberang tanpa identitas, akhirnya Chris menaiki kereta barang menuju California. Tak lama setelah tiba, ia mulai merasa tidak nyaman dengan kehidupan kota. Lalu ia melanjutkan perjalanannya kembali. Di kereta, ia ketahuan oleh petugas kereta api dan dipukuli hingga babak belur. Di sisi lain, 1 tahun berlalu sudah Chris menghilang. Orang tuanya kian putus asa, mencari kesana kemari, namun tak kunjung hasil. Yang ada cuma kesedihan. Kembali ke alam liar, Chris mendapatkan buruan yang besar, bahkan sangat besar. Ia mengulitinya dengan apa yang pernah ia pelajari, kemudian ia simpan dengan rapi. Namun, di keesokan harinya, buruan yang ia dapatkan ternyata sudah membusuk. Dan itu membuat Chris sangat marah, karena tidak layak untuk dimakan. No! No! Damn it! Kembali ke 4 bulan sebelumnya, di Imperial Valley, Chris bertemu kembali dengan Jen dan Ren. Di sana, ia bertemu dengan Tracy Tatro, yang ternyata ia menyukai Chris. Sampai ia rela memberikan keperawanannya. Namun Chris menolak karena Tracy masih di bawah umur. Tracy kecewa mendengar keputusan Chris itu. Untuk menghibur Tracy, kemudian Chris mengajaknya untuk bernyanyi bersama pada malam harinya. Di keesokan harinya, Chris melanjutkan perjalanannya. Kemudian ia berpamitan dengan Tracy dan Ren. Lalu ia diantarkan oleh Jen. Jen tak kuasa berpisah dengan Chris. Lalu ia memberikannya topi yang ia janjikan. Scene lalu berpindah ke Magic Bus. Chris terinspirasi dan pikirannya berubah setelah ia membaca sebuah kutipan dari buku, bahwa kebahagiaan sejati seorang pria adalah ketika ia bersama dengan keluarga hidup bahagia dengan anak dan istri.
Setelah itu, ia lekas berbenah lalu membersihkan dirinya untuk pulang. Namun di perjalanan, sungai yang ia lewati ternyata sudah mencair dan berarus sangat deras. Ketika Chris mencoba untuk menyeberang, ia terpeleset dan hampir saja terbawa oleh arus sungai itu, namun selamat. Lalu scene kembali setelah perpisahan dengan Jen. Saat berkemah di dekat Salton City, Chris bertemu dengan Ron French, seorang pensiunan yang menceritakan tentang keluarganya yang meninggal dalam sebuah kecelakaan mobil saat ia bertugas sebagai tentara angkatan darat di Amerika Serikat. Ron mengajarkan Chris tentang kerajinan kulit dan menghasilkan sabuk yang akan digunakan Chris untuk perjalanan selanjutnya. Setelah menghabiskan 2 bulan bersama Ron, Chris memutuskan untuk pergi ke Alaska. Meskipun hal ini membuat Ron kecewa karena ia sangat dekat dengan Chris. Kemudian Ron memberikan Chris perlengkapan kemah lamanya, bersamaan dengan tawaran untuk mengadopsi Chris sebagai cucunya. Tetapi Chris hanya memberitahu Ron bahwa mereka harus membicarakan hal ini setelah ia kembali dari Alaska. Lalu ia berangkat. Setelah gagal menyeberangi sungai, Chris kemudian kembali ke Magic Bus, dan ia merasa sangat putus asa. Karena stok makanan yang sudah habis, Chris terpaksa mengumpulkan dan memakan akar dan tanaman berbekal buku panduan. Keesokan harinya, Chris merasakan sakit parah di sekujur tubuhnya. Lalu ia memeriksa tumbuhan apa yang ia makan, dan ternyata itu adalah buncis liar yang sangat beracun, yang mempunyai efek melumpuhkan, dan bila tidak segera ditangani, maka akan beresiko fatal. Hari demi hari, keadaan Chris sangat mengenaskan. Tubuhnya sangat kurus karena kelaparan. Bahkan, beruang yang ingin menyantapnya pun tidak berselera. Mengetahui ini akhir baginya, kemudian ia menuliskan catatan perpisahan untuk dunia dan menuliskan quote bahwa kebahagiaan hanya bisa dirasakan saat berbagi. Dalam keadaan sekaratnya itu, ia merangkak ke kasur tidur dan kemudian memakai pakaian untuk menyambut kematiannya. Di saat-saat terakhir kesadarannya, ia membayangkan kedua orang tuanya, lalu menghembuskan nafas terakhirnya. Diceritakan 2 minggu kemudian, mayat Chris ditemukan oleh para pemburu rusa. Dan tak berselang lama, lalu adik Chris, Karen, membawa abunya kembali ke Virginia. Gimana guys filmnya? Jelas dong sangat menginspirasi. Dan mungkin itu saja. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you for watching and see you on the next video. Bye-bye.